Mula-mula kedua tempat dihubungkan dengan kawat yang mengangkut pekerja dan barang-barang ringan. Kemudian dipasang kereta gantung untuk membawa pekerja, bahan dan kabel-kabel setebal 4 cm untuk pengangkutan biji. Sistem ini merupakan salah satu rentangan kabel tanpa penyangga terpanjang di seluruh dunia. Pembangunan tempat pengolahan biji mempunyai tantangannya sendiri. Dari cuaca buruk dalam alam keras sampai batas waktu dan masalah logistik. Sebuah pelabuhan baru, Amama Pare, 10 km dari laut di pinggir sungai hampir selesai. Semua fasilitas bandar laut modern harus dibangun. Dari tongkang-tongkang dan tambatannya, sampai alat pembawa barang dan pemuat kapal. Pipa yang panjangnya 115 km dengan garis tengah 10 cm dipasang dari tempat pengolahan biji ke pelabuhan untuk mengangkut cairan tembaga. Cairan kental endapan tembaga dalam pipa dipompa mula-mula untuk melewati punggung gunung. Kemudian daya berat membawa cairan ini ke bawah sepanjang 74 km ke pelabuhan. Di tengah-tengah kesibukan operasi awal, pada bulan Maret 1973 sebuah pesawat terbang jet mendarat di Timika. Pesawat ini membawa tamu istimewa yang mulia Presiden Soeharto. Bersama dengan pejabat lain, beliau datang untuk meresmikan pembukaan fasilitas penambangan. Dalam suatu upacara resmi, Presiden Soeharto mengatakan bahwa usaha ini merupakan pelopor penanaman modal asing di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa usaha ini menggambarkan kepercayaan dunia terhadap tekad Indonesia membangun masa depannya. Kepercayaan ini merangsang datangnya investor-investor lain ke Indonesia. Dalam suatu upacara lain, Presiden Soeharto mendapat hadiah dan beliau membuka selubung batu kenangan kota Tembagapura. Sekarang, 10 tahun setelah mulai dibangun, kota ini berpenduduk 3.500 dan terus berkembang. Tembagapura memiliki semua fasilitas kehidupan modern, masjid dan gereja, jawatan pemadam kebakaran, toko, tempat makan, pabrik roti dan kantor perjalanan.
Walaupun letaknya terpencil, kota ini menyediakan fasilitas pengajaran sampai tingkat sekolah lanjutan untuk anak-anak Indonesia. Klinik bayi dan jasa kesehatan lain disediakan untuk pegawai dan keluarga mereka. Gimana anaknya? Baik. Ini kenapa ya? Buktinya kenapa? Hubungan dengan dunia luar, Provinsi Irian Jaya, Jakarta, dan luar negeri diadakan melalui satelit dan lapangan terbang Timika. Segala sesuatu harus diimpor, diturunkan dari kapal, dan dibawa dengan tongkang ke PET 11 untuk kemudian diangkut ke daerah pegunungan. Untuk menjaga jangan ada kekurangan barang diperlukan jari cekatan dan pensil tajam. Semua angka harus ditelusuri. Peralatan dipelihara dan dibetulkan. Untuk menjaga kelancaran kerja diperlukan salah satu tim karyawan yang paling besar di Indonesia. Tambang tembaga ini adalah satu-satunya tambang tembaga di negeri ini. Itu akan berarti juga akan menambah devisa, selain tentu saja merupakan tempat pendidikan tenaga-tenaga ahli yang terampil di dalam bidang pertambangan, dan juga menambah kesempatan kerja, dan menambah pendapatan pemerintah selain dari devisa, juga tentu dengan pajak dan lain-lain. All of the buildings and structures you see around the work Semua areas bangunan dan in gedung town, yang Anda lihat sekitar tempat kerja dan kota membuktikan bahwa Freeport punya komitmen yang panjang di Indonesia. we're standing at the heart of the operation right now, the trams. Kami berdiri di jantung operasi, kereta gantung. Jika kereta mogok, biji tidak dapat diambil dari tambang. At our mill. Akibatnya tidak ada pekerjaan di tempat pengolahan. Part of the operation and how successfully we operate it. Jadi inilah kunci operasi kami. Berhasilnya proyek kami tergantung pada kelancaran bekerjanya kereta gantung. Sejak kami mulai, kereta gantung telah menurunkan seluruh isi Gunung Bijih. Kita mengusahakan tambang tembaga di Gunung Bijih. Dulu pertama kali kita namakan iceberg. Kita telah memproduksi biji tembaga sebanyak kurang lebih 19 million ton. Sementara itu, tim eksplorasi melanjutkan pencarian biji baru. Usaha mereka berhasil, sumber baru ditemui 1 kilometer sebelah timur dari tempat semula, disebut Gunung Bijih Timur. Endapan biji ini ternyata lebih besar dari endapan Gunung Bijih pertama. Tahun 1976 dimulai penggarapan tambang baru. Dalam pembangunan tambang di bawah tanah ini, kami berhasil menyelesaikannya menurut rencana di bawah anggaran belanja dan dengan gangguan sedikit mungkin pada operasi pertambangan terbuka yang berdekatan. Endapan Gunung Bijih Timur beda dengan endapan terbuka terkubur di dalam gunung. Tempat ini adalah tambang tembaga bawah tanah pertama di Indonesia. Mula-mula tidak ada cukup pekerja terampil untuk pertambangan bawah tanah. Tenaga dari luar harus didatangkan. Tugas mereka ganda, mengelola tambang secara profesional dan mengalihkan keterampilannya kepada pekerja Indonesia. Let us ride position. Yeah. We just ride slowly, right? Raise it real slow. Watch your door.